Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita bersama OPOP Jabar ya, BP3W Dinas KUK Jabar, dalam rangka membangun kompetensi teman-teman pengelola usaha pesantren. Menarik ya, di sesi 1 saya udah bahas tentang entrepreneurial mindset yang harus teman-teman miliki. Nah, tapi hati-hati, itu nggak cukup. Ingat kompetensi pertama tadi, knowing your business. Ini menjadi kunci ya, knowing your business, memahami bisnis. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, ketika saya punya bisnis pengolahan air, peternakan domba, sapi, lalu beras, perdagangan dan lain, tapi ada satu konsep yang harus teman-teman pahami, yaitu apa sih konsep bisnis itu? Nah, kali ini kita akan bahas sebuah konsep yang namanya bisnis dan lingkungan bisnis usaha pesantren. Oke, nah saya akan kembali lagi ke konsep dasar, mengingatkan teman-teman semua gitu bahwa antara entrepreneurship, bisnis, manajemen itu ada keterhubungan. Ya, selalu saya sampaikan, pengelola usaha di pesantren tidak akan pernah berhasil secara optimal kalau tidak mengerti bisnis. Tuh, bisnisnya tidak akan pernah tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang kalau tidak menerapkan manajemen dan digitalisasi. Terakhir, bisnisnya tidak akan pernah berkah kalau tidak berlandaskan agama. Clue-nya di situ. Clue-nya di situ. Kalau kita bisa pahami dengan baik ini, maka setelah kita paham tentang entrepreneurship, maka kita harus ngerti dulu bisnis itu apa sih. Nah, dasar yang ingin saya sampaikan, pengelola usaha pesantren harus bisa memahami konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Kenapa? Disinilah dia memulai yang namanya usaha pesantren. Bisa dibayangkan, perjalanan saya sejak 2019 melihat ke beberapa pesantren, ada pesantren yang bisa mengembangkan usahanya dengan baik. Ada yang sedang, ada yang tidak. Apa akar masalahnya? Akar masalahnya mereka tidak memahami konsep bisnis itu apa sih. Kenapa? Yang mereka tahu bisnis itu hanya itu mah dagang, itu mah pemasaran, itu mah usaha untuk mendapatkan laba. Betul, tetapi bukan itu saja yang harus kita pahami. Teman-teman bisa lihat beberapa pesantren, yang pesantren host DT, dia punya usaha pesantren ya, usaha pesantren. Apalagi Al-Idrisiyah, Al-Ittifaq, Iman, Husnul Khotimah ya gitu. Ini beberapa pesantren yang mampu menerjemahkan konsep bisnis dengan baik gitu. Nah, ketika teman-teman magang nanti akan ketemu, benar nggak sih kata Pak Meriza itu bahwa seorang pengelola usaha pesantren harus ngerti konsep bisnis. Nah, saya bilang dulu, pemahaman atas konsep bisnis ini adalah pemahaman dasar bagi seorang entrepreneur ya, khususnya pengelola usaha di pesantren. Artinya apa? Pemahaman ini menjadi basic buat teman-teman sebelum menjalani bisnis apapun lah, sebelumnya. Nah, dari 2019 pun terlihat kalau pesantren peserta OPOP mengerti konsep bisnis dengan baik, maka kecenderungan dia akan lebih speed up, lebih cepat dia dalam menjalankan usaha. Tetapi kalau dia tidak memahami bisnis dengan baik, maka akan terjadi slowdown, di mana bisnisnya terjadi perlambatan. Nah, lalu ada dua konsep utama ketika teman-teman mau menjalani bisnis. Mengerti bisnis. Bisnis itu adalah create money dan create value. Itu dulu. Jadi di slide ada bahwa bisnis itu sebagai create money, bisnis itu sebagai create value. Jadi bisnis tidak hanya bicara duit, tetapi juga nilai gitu. Nah, apalagi kita di pesantren, tetapi kita tetap harus mengerti dua konsep ini. Bisnis sebagai create money itu adalah, saya selalu sampaikan, main goalnya adalah profit. Apa? Main goalnya adalah profit, laba gitu loh. Bahwa usaha yang kita jalankan di pesantren harus bisa menghasilkan laba. Kenapa? Laba itulah yang menjadi salah satu indikator usaha kita berhasil apa tidak gitu. Ketika ini bisa, maka hasil usaha tadi, laba tadi akan diberikan kepada pesantren. Temuan kami ketika bicara itu, laba itu dipakai untuk santri, biaya sekolah, dan lalu perbaikan fasilitas dan lain-lain. Nah, ini yang harus pertama. Rumusnya apa? Total profit dihasilkan total revenue kurang total cost. Tapi hati-hati, di situ ada konsep manajemen di situ. Nah, lalu bisnis sebagai create value. Bisnis itu harus bisa menghasilkan nilai. Nilai buat siapa? Pertama, shareholder value, ya pemegang saham. Pemegang saham itu siapa? Pesantren dong, ya gitu. Pesantren. Kenapa? Yang punya usaha ini adalah pesantren. Itu yang diakui oleh OPOP. Program OPOP mengakui bahwa usaha ini harus milik pesantren. Clear, jelas gitu. Bahwa hasilnya itu harus kembali ke pesantren. Yang kedua, customer value, ya, kepuasan konsumen. Siapa penerima manfaat dari usaha ini? Bisa santri, bisa masyarakat sekitar, bisa alumni, bisa orang tua santri, semua kan? Mereka harus puas dengan apa yang ditawarkan oleh usaha pesantren ini. Ketiga, stakeholder value, karyawan, pemerintah, masyarakat, dan lain-lain. Karyawan juga loh. Hati-hati, usaha pesantren juga harus mulai berpikir bahwa akan melibatkan orang luar sebagai karyawan. Bisa jadi alumni dari pesantren untuk kerja di situ. Bisa jadi nggak? Bisa jadi dong. Nah, terakhir ada social value, bagaimana bermanfaat buat masyarakat dan alat. Nah,
Lalu kalau begitu, apa sih yang dimaksud dengan bisnis? Nah, kita masuk agak berteori sekarang ya gitu. Nah, di slide akan kelihatan nanti bahwa bisnis itu adalah sebuah organisasi yang menjalankan serangkaian aktivitas. Jadi organisasi dulu nih. Jadi usaha pesantren itu nggak boleh sendiri, tapi ada sebuah organisasi. Organisasi itu adalah serangkaian satu atau lebih dari satu orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Oke, nah di situ organisasi adalah bisnis adalah organisasi yang menjalankan serangkaian aktivitas dalam mengolah sumber daya, menghasilkan produk dan mencapai tujuan. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini. Sama-sama bisa lihat. Bisnis adalah organisasi yang menjalankan serangkaian. Nah, mohon maaf, itu ada FMOH. Singkatannya adalah finance. Jadi seorang pengelola usaha itu harus menjalankan fungsi keuangan. Lalu marketing, O-nya adalah operation, H-nya human resource atau SDM atau karyawan. Hati-hati di sini bahwa tidak hanya melihat dari sisi marketingnya saja, tetapi juga harus memperhatikan yang namanya marketingnya, operationnya, human resource-nya. Lalu mengolah sumber daya. Sumbernya apa? Manusia. Dalam usaha pesantren harus ada manusia atau karyawan. Money, modal yang dikelola atau dikelola oleh usaha. Lalu mesin, peralatan, metode, ya, cara-caranya, terakhir lalu material, bahan baku. Nah, teman-teman semua harus kita combine itu semua di situ. Lalu menghasilkan produk bisa berbentuk barang, jasa, ide, pengalaman, pengetahuan orang dan informasi. Dan terakhir adalah mencapai tujuan. Tujuan bisnis itu tolong diingat, ada profit, ada people, ada planet, ada sustain, ada growth. Artinya apa? Bisnis itu harus menghasilkan laba, lalu memberikan manfaat buat orang lain, lalu menjaga kelestarian alam, lalu sustain berkelanjut, terakhir adalah tumbuh dan berkembang. Nah, inilah konsep bisnis. Jadi teman-teman sebagai pengelola usaha pesantren harus paham dulu konsep dasar ini ya. Oke, nah nanti teman-teman bisa bandingkan tuh dengan usaha yang dilakukan oleh teman-teman pesantren host. Nah, selanjutnya terakhir adalah teman-teman akan ketemu dengan lingkungan bisnis. Nah, ini yang harus dimanfaatkan. Coba bayangkan, ketika teman-teman ikut di OPOP, teman-teman mendapatkan nilai tambah nggak? Pasti iya. Di OPOP itu teman-teman bisa ketemu dengan pemerintah, ketemu dengan akses pasar, akses perizinan dan lain-lain gitu. Nah, ada sesuatu yang mau kita sampaikan di sini. Selain memahami bisnis, teman-teman harus memahami lingkungan bisnis. Dalam di bisnis usaha pesantren itu harus ada yang namanya lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang berada di dalam ataupun luar perusahaan yang mempengaruhi jalannya perusahaan. Dalam bentuk apa? Peluang atau ancaman, ya, kekuatan, kelemahan, ya, yang bersifat fuka, ya, berubah, selalu berubah, tidak pasti, tidak bisa dikontrol dan mengalami turbulensi ya gitu. Nah, di sini ketahuan gitu bahwa lingkungan bisnis di usaha pesantren itu menjadi benar-benar sangat penting untuk dipahami. Nah, lingkungan bisnis itu ada internal. Internalnya adalah finance, keuangan, marketing, operasi, SDM, dan budaya perusahaan. Hati-hati, teman-teman pengelola usaha harus berkewajiban untuk membuat sebuah budaya perusahaan usaha pesantren. Yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu lingkungan luar perusahaan dong ya. Ada lingkungan eksternal, mikro, konsumen, kompetitor, channel of distribution, sama center. Konsumen jelas yang membeli produk kita. Kompetitor pesaing-pesaing kita bisa memantau mereka, melihat mereka. Lalu channel of distribution, ya orang mendistribusikan produk kita, dan center atau supplier. Lalu lingkungan eksternal ada politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan law. Ini menjadi penting. Politik, kebijakan pemerintah, contoh kebijakan pemerintah Jawa Barat untuk mengembangkan program OPOP, ini sebuah peluang buat kita gitu. Teman-teman pengelola usaha pesantren ini penting. Kondisi ekonomi mereka sudah relatif stabil saat ini, kebutuhan banyak ya gitu. Lalu teknologi, internet gitu ya, environment, law, nanti eksternal global. Itulah kenapa di OPOP juga didorong untuk produk-produk pesantren untuk go ekspor. Kenapa? Pasarnya tidak hanya di Indonesia, tetapi juga luar negeri. Maka ini jadi peluang nggak sih? Peluang pastinya. Jelas ya, peluang pasti. Dan ini harus kita manfaatkan. Nah, pada akhirnya kita harus bisa mengelompokkan usaha kita ada di mana. Ini ada beberapa sektor yang ada ya, dan saya rasa relevan sekali dengan teman-teman pengelola usaha di OPOP. Pertama, sektor jasa ya, jasa percetakan gitu ya. Banyaklah di OPOP tuh beberapa jasa yang dilakukan oleh pesantren. Lalu manufaktur, ada proses produksi, perdagangan, ya retail, gitu, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kuliner, dan lain-lain. Nah, maka teman-teman sekalian, sebagai pengelola usaha pesantren, diingatkan kembali gitu bahwa sebelum kita menjalankan usaha,
kita harus mengerti konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Kenapa? Karena konsepnya tadi, seorang pengelola usaha pesantren tidak akan pernah berhasil secara optimal kalau tidak mengerti bisnis. Lalu bisnis tidak akan pernah tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang kalau tidak menerapkan manajemen dan digitalisasi. Pada akhirnya bisnis tidak akan pernah berkah kalau tidak berlandaskan agama. Maka dengan pemahaman bisnis sebagai sebuah organisasi yang menjalankan serangkaian aktivitas keuangan, marketing, operasi, dan SDM, mengelola sumber daya, menghasilkan produk, mencapai tujuan, bisa terlaksana dengan baik di tengah lingkungan bisnis yang selalu berubah. Itu saja teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, semoga bisa mendapatkan insight. Nanti bisa komparasi, bandingkan dengan pesantren host, tempat teman-teman magang, apakah benar gitu ya. Lalu bandingkan juga atau diskusikan juga dengan teman-teman pendamping OPOP masing-masing. Itu saja, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.